Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekang yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, baginda yang mulia tercinta, paduka alam, ikutan kita, panutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat, dan oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bersama rombongan para ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita dan saudara-saudara kita. Semoga mereka selama berada di alam kubur selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam kuburnya diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai umul Quran dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semua yang masih hidup, juga keluarga kita yang masih hidup, saudara kita dan tetangga kita, semoga oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat zahir maupun batin dalam ibadah kepada Allah secara istiqomah. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, diberikan kemudahan kelancaran dalam menuntut ilmu agama, dan diberikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dijadikan orang-orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Betil gadiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Sungguh kami ridho Allah Tuhan kami, sungguh kami ridho Islam agama kami. Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami, Al-Quran itulah imam kami yang mulia. Ka'bah kiblat kami dalam mengerjakan sholat. Orang-orang mukmin itulah saudara kami. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Raqib Atid, Malik, Ridwan, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, Hasan wa Husain, Fatimah binti Rasulih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad
Tentu setiap kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, juga beriman kepada rukun iman yang lainnya, tentu di alam dunia ini kita ingin oleh Allah dikasih kesempatan sebelum kita wafat, sebelum kita meninggalkan alam dunia untuk selama-lamanya, sebelum nyawa kita dicabut oleh malaikat Israil, sebelum kita pindah ke alam barzah, tentu kita ingin oleh Allah dikasih kesempatan bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke Baitullahil Haram di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Juga ingin oleh Allah dikasih kesempatan di alam dunia bisa berziarah, berkunjung ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Karena kalau kita di alam dunia oleh Allah dikasih kesempatan bisa berziarah ke makam Rasulullah, itu samalah artinya kita berkunjung kepada beliau di saat beliau masih hidup. Dan apabila seseorang telah berkunjung kepada Rasulullah di saat Rasulullah masih hidup, maka Rasulullah menjamin wajabat lahu syafaati. Orang tersebut berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Dan siapapun yang mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat itu orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang oleh Allah akan diselamatkan dari neraka. Orang-orang yang oleh Allah akan dijadikan penghuni surga. Orang-orang yang oleh Allah akan diselamatkan dari berbagai macam ajab yang ada pada hari kiamat. Jadi syafaat Rasulullah di hari kiamat itu sangat amat kita butuhkan. Sholat yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang lainnya kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah di hari kiamat. Dan belum ada jaminan kalau akan diterima. Saat itu yang kita butuhkan syafaat Rasulullah. Makanya siapapun yang ingin mendapatkan syafaat beliau, cintailah keluarga beliau, cintailah anak cucu beliau, cintailah keturunan beliau, cintailah juriyah beliau, cintailah para habaib. Karena di dalam tubuh para habaib mengalir darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Khuliqu min tinati." Anak cucuku, keturunanku, mereka diciptakan dari tanah di mana aku diciptakan oleh Allah dari tanah tersebut. Man ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai ahlul baitku, yang mencintai anak cucuku, yang mencintai keluargaku, yang mencintai keturunanku, maka niscaya Allah akan mencintai mereka. Wa man abghadallah wa man abghadahum abghadallah. Dan barang siapa yang membenci mereka, yang membenci keluargaku, yang membenci anak cucuku, yang membenci keturunanku, yang membenci juriyahku, yang membenci orang-orang yang di dalam tubuh mereka mengalir darah dagingku, maka niscaya Allah akan membenci mereka, Allah akan murka kepada mereka. Dan mereka oleh Allah akan dimatikan dalam keadaan sebagai orang Yahudi dan sebagai orang Nasrani. Man mata ala Yahudian, man mata Yahudian atau Nasranian, kana min ahlil nar. Barang siapa yang matinya sebagai orang Yahudi, matinya sebagai orang Nasrani, kana min ahlin nar, maka adalah ia akan menjadi penghuni neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian juga selain kita ingin oleh Allah di alam dunia dikasih kesempatan bisa menyempurnakan keislaman kita dengan menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke Baitullahil Haram di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Di samping juga kita ingin dikasih kesempatan bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah suci Makkah, di tanah Madinah Al-Munawwarah. Juga kita ingin di alam akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Serta di dalam surga kita, di dalam surga nanti kita ingin oleh Allah dipertemukan bersama Rasulullah, berjumpa langsung bersama Rasulullah yang selama ini ajarannya kita ikuti, yang selama ini ajaran Islamnya kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita ingin berjumpa langsung bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ingin mendampingi beliau, berkumpul bersama beliau di dalam surga.
Karena enggak semua orang masuk ahli surga bisa bertemu beliau. Karena surga itu ada tingkatannya. Walaupun semuanya berada dalam surga, belum tentu bisa bertemu dengan Rasulullah. Hanyalah mereka orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah dan selalu membuktikan kecintaannya kepada beliau, insya Allah akan bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Seperti apa wajahnya Rasulullah? Manusia terganteng sealam dunia. Kegantengan, kecakapan Nabi Yusuf gak seberapa dibandingkan dengan kecakapan Rasulullah SAW. Saking gantengnya, saking cakepnya Rasulullah, diibarat seperti matahari, anta samsun, anta nurun fauqa nur. Engkau ibarat sinar matahari yang menerangi seluruh alam jagat raya. Engkau cahaya di atas cahaya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya minimal paling tidak kita berusaha berikhtiar untuk supaya keinginan kita yang 3 perkara tersebut oleh Allah dipenuhi. Minimal paling tidak kita berusaha dengan melalui doa kepada Allah. Dan memang kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Dan kita harus yakin ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus yakin, hati kita harus dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, kata Rasulullah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Sedang kalian yakin di dalam hati kalian bahwa doa yang kalian panjatkan kepada Allah pasti akan diijabah, cepat atau lambat akan diijabah. Karena memang Allah telah berjanji dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan doamu bagimu. Cuma kategori doa diijabah itu terbagi 3. Ada yang nafdan diijabah kontan langsung, begitu berdoa langsung diijabah, tokcer doanya, mustajab. Itu doanya para nabi. Itu doanya para rasul, itu doanya para wali, itu doanya orang-orang soleh, itu doanya orang-orang yang sangat amat dekat kepada Allah. Sehingga apapun yang diminta oleh mereka Allah langsung kabulkan. Lah kalau kita nabi bukan, rasul bukan, wali bukan, paling banter kita wali nikah, wali murid, kita bukan siapa-siapa, tapi tetap berdoa terus. Yang kedua, kategori doa dijabah, doanya itu diganti dengan sesuatu yang lain yang jauh lebih baik buat kita. Karena Allah tahu kebutuhan kita. Contoh, kita minta kaya raya. Tanpa sepengetahuan kita, kata Allah, kalau kau aku jadikan kaya, kau besok akan mati. Maka aku ganti doamu minta kaya raya dengan doa ditambah umur. Tetaplah kau hidup sederhana, tapi umurmu engkau aku panjangkan, supaya engkau banyak beramal soleh, beribadah padaku. Nah, itu di luar pengetahuan kita, diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta kepada Allah. Karena Allah jauh lebih tahu daripada kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Tentu Allah yang menciptakan kita lebih tahu tentang keadaan kita. Sebagaimana orang menciptakan mobil, tentu orang yang menciptakan mobil lebih tahu tentang keadaan mobil tersebut. Nah, kadang-kadang kita doanya ya di dalamnya mengandung unsur hawa nafsu. Doa ingin punya istri banyak, itu kan hawa nafsu dorongannya. Nggak pernah minta doa pengen rajin ibadah, rajin baca Quran. Doanya minta istri banyak, minta harta banyak, mobil banyak. Itu hawa nafsu semua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba doa minta ingin istiqomah tahajud tiap malam. Itu luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kategori doa diijabah itu ditangguhkan oleh Allah nanti di akhirat. Biarlah kau hidup sederhana, karena apabila engkau hidup dalam kesederhanaan, engkau tetap beribadah kepadaku. Tapi kalau aku engkau jadikan orang kaya, engkau akan lupa kepadaku, kata Allah. Engkau akan seperti Abu Salamah bin Hatim Al-Hatim, ketika miskin dia rajin bersolat berjamaah, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah, selalu berada di belakang Rasulullah dalam sholat berjamaah. Tapi ketika aku jadikan Abu Salamah Al-Hatim menjadi orang kaya, dia lupa, jarang ke masjid lagi. Nah, aku nggak mau engkau seperti itu. Aku sayang kepada engkau, maka engkau aku tetap jadikan orang sederhana, tapi engkau tetap beribadah kepadaku. Itu yang terbaik yang Allah berikan untukku, untuk kita. Karena kita banyak yang nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah kategori doa di ijamah ada 3. Satu kontan, itu doanya para nabi, para rasul, para wali, doanya orang-orang soleh, doanya orang-orang yang bersih lahir batinnya. Lah doa kita terhalang oleh sifat hasud kita, sifat dengki kita, sifat sombong kita terhalang. Kemudian kategori doa ijabah adalah diganti dengan perkara yang lain yang jauh lebih baik buat kehidupan kita, karena Allah lebih tahu tentang kita, karena Allah yang menciptakan kita. Yang ketiga, ditangguhkan nanti di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, ada sebuah doa yang isinya pertama mohon kepada Allah agar kita oleh Allah diberikan rezeki berupa bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita diwafatkan oleh Allah. Kalau sekarang kita belum dikasih kesempatan, belum dikasih rezeki berupa bisa berziarah ke makam Rasulullah, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, terus berdoa kepada Allah, minta sebelum diwafatkan kita dikasih kesempatan bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pepatah mengatakan, kuda lari dapat diburu, nasib orang siapa tahu. Yang penting terus kita berdoa. Itu salah satu di antara usaha kita, ikhtiar kita agar kita dikasih kesempatan untuk berziarah ke makam Rasulullah. Salah satu di antaranya berdoa. Di samping dengan usaha yang lainnya, nabung. Buat ibadah haji daftar dulu. Ya ini gimana mau ibadah haji daftar juga belum. Daftar juga belum, ya daftar dulu lah. Udah daftar kan nanti kita memperhatikan, berusaha untuk ngumpulin duit terus. Ya daftar aja dulu gimana ibadah haji. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doanya begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Udah pada hafal belum doa ini? Coba saya tes seorang-seorang. Pak Adam dulu. 1, 2, 3. Ngopi di belakang. Coba Pak Hasim, barangkali Pak Hasim udah hafal. 1, 2, 3. Oh belum. Doanya pendek, tapi walaupun pendek, kalau nggak hafal tetap nggak hafal. Walaupun doanya panjang, kalau kita hafalkan insya Allah hafal. Walaupun doanya pendek, kalau kita nggak pernah menghafalkannya ya sampai kapanpun nggak hafal. Jadi bukan masalah pendek atau panjangnya, kitanya mau nggak ngapain doa itu permasalahannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah segitu dulu itu apa kan? Coba Pak Adam. Suaramu mana? Serak. Ya itu apa pasti semuanya itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Nah, supaya kita berdoanya mantap, kita harus tahu artinya. Karena orang yang berdoa dan ia tahu artinya itu doanya biasanya lebih khusyuk, lebih mantap, lebih fokus karena tahu isinya. Ketimbang orang yang berdoa tapi nggak tahu isinya. Ya dia ngelayang kemana-mana. Ya lisannya berdoa tapi hatinya kemana-mana karena nggak tahu isi doa itu. Nah artinya begini, Allahumma ya Allah urzuqni, berilah aku rezeki fid dunya, di alam dunia ini ziaratahu, untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji kemudian dia berziarah ke makamku, kata beliau, man hajja fajaroni ba'da wafati, barang siapa yang menunaikan ibadah haji lalu ia berziarah ke makamku sesudah aku wafat, gitu.
maka seakan-akan ia berziarah kepadaku di masa hidupku. Kaman jaroni pihayati, itu seperti orang yang berziarah berkunjung kepadaku pihayati masa hidupku. Waman jaroni pihayati wajabat lahu sapaati, dan barang siapa yang pernah berkunjung berziarah datang kepadaku di masa hidupku, wajabat lahu sapaati, maka ia wajib berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Itu jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allahumma ya Allah urjukni, berilah aku rezeki di dunia, di alam dunia, ziarah tahu, bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafil akhirati, dan di alam akhirat syafaat tahu, memperoleh syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia bisa berziarah ke makam Rasulullah, di akhirat di hari kiamat bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Wafil jannati ruyatahu wa murafaqatahu, dan di dalam surga bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah dan menemani Rasulullah, berkumpul bersama Rasulullah. Itu isi doanya. Ya Allah, beri aku rezeki bisa berziarah ke makam Rasulullah di alam dunia dan bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat, dan bisa berjumpa, bertemu dengan Rasulullah dan menemani Rasulullah di dalam sorga. Nah doanya begitu. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Saya ulangi sekali lagi. Ya, setelah ini sendiri-sendiri dari Pak Adam mulai nih. Pak Adam konsen nih, konsen, biar hafal nih. Setelah ini Pak Adam dites sama saya, kalau hafal nanti dikasih hadiah umroh. Umroh, mau umroh? Uang sendiri tapi ya. Tapi uang sendiri, jangan uang saya. Kenapa jangan uang saya? Saya juga nggak punya uangnya. Umroh sekarang kan berapa? Yang paket 9 hari kan 35 juta. Ayo. Saya ulangi sekali lagi nih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Yang terakhir, yang ketiga kalinya nih. Setelah ini baru Pak Adam. Mudah-mudahan hafal ya. Awas nggak hafal, awas disetrap nanti. Suruh berdiri megang. Nggak hafal suruh berdiri megang kuping nanti. kayak dulu kita sekolah, kalau disuruh nalar nggak hafal, disuruh berdiri depan megang kuping. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Siap belum Pak Adam? Cuma apa-apa proses betul nih. Oh itu tandanya Pak Adam banyak dosa tuh. Jadi ilmu agama susah masuknya ke dalam tubuh karena banyak dosanya. Yuk kita bareng-bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Sekali lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Sekali lagi supaya hafal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu. Insyaallah hafal ya. Coba kita bareng-bareng tapi sepotong ewang. Saya bagian awal, bapak-bapak bagian tengah ke akhir. Allahumma rzuqni fid dunya. Ulangi. Tinggal terusin doang. Jangan diikutin, nerusin.
Allahumma arzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Nah itu. Allahumma arzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Kita ulangi 3 kali supaya hafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Ya, sebelum saya tutup, barangkali ada yang berani untuk mengulangi, silahkan. Ayo, siapa yang berani? Masa enggak berani? Perang aja berani kita. Ayo, siapa yang berani? Coba, 1, 2, 3. Enggak jelas ah, enggak jelas. Bagus hafal nih, bagus, coba bagus, dicoba bagus. Enggak apa-apa, coba. Wa murafaqatahu. Tuh bagus, cerdas tuh. Encer otaknya langsung masuk. Padahal banyak dosanya sih. Pengen kawin melulus kan. Tuh bagus, cerdas, langsung masuk. IQ-nya saya tangkapnya masih kuat, masih bersih. Terus aja seminggu berapa kali? Insya Allah, insya Allah. Yang lain mau mencoba silahkan. Pak Ribut, belum siap? Siap. Masya Allah. Itu teh doanya pendek, apalagi dikasih yang panjang ya. Yang pendek aja nggak berani mencoba. Yuk kita ulangi bareng-bareng 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu. Ya Allah, berilah aku rezeki di alam dunia bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di alam akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sorga bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menemani beliau di dalam sorga. Itu artinya. Tapi bapak-bapak, kalau umpama doa ini mau dibaca selesai sholat berjamaah oleh imam, maka menurut aturan ilmu tata bahasa Arab, menurut aturan ilmu nahwu, iya mutakalim wahdah yang ada dalam doa ini supaya diganti dengan nun mutakalim ma'al ghair. Maksud dan tujuannya supaya para hadirin, para makmum yang mengamini doa si imam, mereka kebagian doa yang dibaca oleh imam. Contoh, Allahumma arzuqni menjadi Allahumma arzuqna kalau dibaca oleh imam dan diamini oleh para makmum. Jadi jangan Allahumma arzuqni, kalau jukni untuk diri sendiri, tapi kalau jukna untuk semuanya. Jadi Allahumma arzuqni artinya ya Allah berilah aku rizki, aku rizki. Tapi kalau Allahumma arzuqna, ya Allah berilah kami rizki, aku dengan kami beda. Kalau aku namanya mutakalim wahdah,
untuk pembicara, untuk si pembaca doa. Tapi kalau kami semuanya kena, yang mengamini pun yang tidak membaca doa tetap kebagian. Jadi begitu. Allahumma arzuqna ziyaratahu fid dunya, kemudian wafil akhirati syafa'atahu wafil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Jadi yang dirubah Allahumma arzuqni menjadi Allahumma arzuqna, itu aja. Kalau umpama doa ini mau dibaca selesai sholat 5 waktu oleh imam. Baik para jamaah, demikian taklim kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendatangkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, buat bekal hidup kita nanti sesudah mati. Karena di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam mahsyar, kehidupan di hari kiamat, dan kehidupan alamul baqo, alam yang kekal abadi untuk selamanya-lamanya, yaitu kehidupan di alam akhirat. Sementara alam dunia ini cepat atau lambat, mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya apabila kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, pasti kita akan mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah, akan pulang kepada Allah. Kita berasal diciptakan dari tanah dan akan dikubur di dalam tanah. Kita bukan siapa-siapa. Kita dihidupkan oleh Allah di alam dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun aktivitas kita di dalam keseharian kita, niati dengan niat yang baik supaya jadi ibadah untuk bekal di alam akhirat. Demikian Al-Fakir, mohon maaf. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa darati. Aqbatan yaji ratalami. Ya muhainal judi wal karami. Ya muhainal judi wal karami. Rabbi bangpana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana. Nas'aluka as-salamah was sa'adah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.